Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Augmented Reality pada aplikasi Assembler Studio. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang. Augmented Reality adalah suatu lingkungan yang memasuki objek virtual 3D ke dalam lingkungan nyata. Augmented Reality adalah versi dunia fisik nyata yang disempurnakan yang dicapai melalui penggunaan elemen visual, digital, suara, atau rangsangan sensorik lainnya, dan disampaikan melalui teknologi. Ini adalah tren yang berkembang di antara perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam komputasi seluler dan aplikasi bisnis pada khususnya. Salah satunya adalah aplikasi Assembler Studio, yang merupakan sebuah platform berbasis mobile yang memungkinkan penggunanya menghasilkan karya 3D dari hasil penggabungan objek-objek yang tersedia dan material yang beragam. Assembler Studio ini dirancang untuk berbagai keperluan seperti pemasaran, pendidikan, hiburan, dan masih banyak lagi. Kemudian, identifikasi masalah. Pertama, pelacakan objek dalam AR dapat mengalami ketidakakuratan jika kondisi cahaya atau lingkungan berubah. Kedua, tidak semua perangkat mendukung fitur-fitur khusus yang ada pada aplikasi Assembler Studio. Ketiga, penggunaan daya baterai yang tinggi. 4. Antarmuka yang rumit dapat menghambat pengguna dalam menggunakan aplikasi Assembler Studio. Dan kelima, kecepatan internet yang tidak stabil dapat menghambat penggunaan aplikasi Assembler Studio. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan maksud dan tujuan memberikan alat yang serbaguna bagi pengguna dengan kebutuhan dan tujuan yang berbeda-beda untuk menciptakan pengalaman AR yang bermanfaat dalam konteks masing-masing. 1. Untuk memberikan alat yang mudah digunakan bagi pengembang, desainer, dan pemula yang tertarik dengan AR. 2. Untuk mempublikasikan pengalaman AR pengguna ke berbagai platform. 3. Untuk mewujudkan ide-ide kreatif dalam bentuk AR. 4. Untuk memberikan pengguna kemampuan untuk menciptakan pengalaman AR yang menarik. Batasan masalah. Yang pertama, aplikasi ini memiliki beberapa fitur berbayar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Windy. Selanjutnya adalah teori pendukung. Menurut penjelasan Haller, Billinghurst, dan Thomas, riset augmented reality adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer bersama dunia nyata. Teknologi ini memperbolehkan penggunanya melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan dari dunia nyata. Gambar berikut merupakan proses sederhana yang dilakukan ketika AR dijalankan. Proses itu dimulai ketika kamera diperlihatkan sebuah marker. Marker tersebut berdasarkan fitur yang dimiliki. Kemudian, objek akan ditracker untuk mendapatkan marker tersebut. Marker tersebut harus sesuai dengan marker yang sudah terdapat pada database-nya. Ini untuk menyesuaikan marker yang diperlihatkan dan yang ada di database. Ketika telah sesuai, maka objek 3 dimensi akan ditampilkan di HP Android. Sedangkan Assembler Studio adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang augmented reality. Ada 3 produk Assembler yang digunakan di berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan di berbagai industri. Yang pertama, yaitu Assembler yang berfokus pada 3 konten dimensi, komersial, industri, dan interior. Yang kedua yaitu Assembler Edu yang berfokus pada kegiatan pembelajaran dan pendidikan. Dan yang terakhir adalah Assembler Studio yang berfokus untuk membuat materi atau konten sendiri dari 3 dimensi. Platform ini tidak hanya dalam bentuk aplikasi saja, namun juga terdapat versi studio web, yang mana orang-orang dapat membuat proyek 3 dimensi dan AR, apapun langsung dari browser PC, laptop maupun tablet, tanpa perlu mengunduh aplikasi. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Intan. Analisis dan perancangan. Analisis
Sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Analisis merupakan tahapan yang paling penting karena kesalahan dalam tahap ini akan menyebabkan kesalahan di tahap selanjutnya. Lalu ada analisis arsitektur sistem. Proses aplikasi yang akan dibangun dengan menggunakan sistem multi-marker. User adalah seorang pengguna yang akan menggunakan akses handphone dalam mendapatkan informasi. Pada saat user menjalankan aplikasi ini akan menjalankan kamera telepon seluler secara otomatis untuk men-tracking marker serta mensinkronkan marker dengan kamera. Buku merupakan media informasi yang di dalamnya terdapat marker yang memiliki bentuk yang berbeda dan yang nantinya akan di-tracking oleh handphone, menghasilkan animasi 3D dan suara yang merupakan hasil yang dihasilkan oleh media aplikasi yang telah memiliki aplikasi augmented reality multi-marker di dalam. Di sini ada 3 bagian, yaitu analisis alur sistem dan perancangan dan analisis arsitektur sistem. Analisis alur sistem secara garis besarnya dalam perancangan ada 3 bagian. Pertama yaitu analisis gambar marker, 2 tracking marker, 3 rendering object. Di perancangannya akan dimulai setelah tahap analisis terhadap sistem selesai dilakukan. Perancangan dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Dan yang terakhir ada analisis arsitektur sistem. Tahap perancangan desain bertujuan untuk mencari bentuk yang optimal dari aplikasi yang akan dibangun dengan pertimbangan faktor-faktor permasalahan dan kebutuhan yang ada pada sistem seperti yang telah ditetapkan pada tahap analisis. Dalam tahap ini, upaya yang dilakukan yaitu dengan cara mengkombinasikan penggunaan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat sehingga diperoleh dengan desain yang optimal dan mudah diimplementasikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Risma Azhari. Dan untuk kesimpulan, pengaksesan informasi di masa depan akan menuju ke dalam bentuk argumentasi reality atau AR. Walaupun adaptasi terhadap AR ini akan memakan waktu. Untuk mewujudkan argumentasi reality, memerlukan 2 faktor yang penting agar dapat diterima oleh banyak orang. Yang pertama adalah perangkat keras dan yang kedua adalah konten. Pemanfaatan aplikasi Assembly Studio dirancang untuk berbagai keperluan seperti pemasaran, pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya. Aplikasi ini merupakan salah satu solusi pembuatan augmented reality atau AR untuk meningkatkan kualitas dan hasil kebutuhan sebuah konten 3 dimensi, juga dapat meningkatkan motivasi pengguna. Aplikasi ini membantu pengguna dalam mengkonstruksi konten yang berupa 3 dimensi yang divisualisasikan secara nyata secara memudahkan pengguna dalam menyampaikan informasi terkait konten yang dibuat. Selanjutnya untuk saran, berdasarkan studi literatur yang kami lakukan, ada beberapa media pembuatan konten augmented reality terdapat saran, yaitu 1. Penggunaan Assembly Studio sebagai media pembuatan konten AR perlu dilakukan penyesuaian dan pengembangan dengan fitur-fitur sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, dengan membandingkan efektivitas aplikasi ini dengan aplikasi yang lainnya sebagai media pembuatan augmented reality.
Baik, sekarang merupakan implementasi uji coba aplikasi Assembler Studio. Pertama kita masuk pada aplikasinya, menampilkan project yang telah kita buat, lalu kita akan mencoba untuk men-scan. Maka muncul pemberitahuan seperti ini, lalu klik OK. Kemudian kita scan custom marker yang telah kita buat pada project. Lalu akan muncul gambar 3D seperti ini. Ini dalam horizontal, lalu kita coba vertikal, akan muncul seperti ini. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok 6 sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.